Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya sebagai pemandu acara dalam podcast tentang kemahasiswaan IAT dengan narasumber beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Zainal Arifin, Manchester Hukum Islam. Jabatan beliau dalam fakultas adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Dakwah periode 2016 sampai sekarang. Beliau pernah berproses dalam organisasi PMII tahun 1997 sampai 1998. Pendidikan beliau S1 di STAIN Kediri, dulu masih STAIN, sekarang sudah IAIN, dengan jurusan tafsir hadis yang sekarang juga sudah dipecah menjadi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Ilmu Hadis. S2 beliau ditempuh di IAIN Surabaya, dulu masih IAIN juga, dengan jurusan syariah. Dan S3 beliau ditempuh di UINSA Surabaya juga dengan prodi ataupun jurusan Dirosah Islamiyah. Namun sejauh kuliah beliau, penelitian beliau tertuju pada tafsir. Langsung saja, ini yang mau dibahas adalah yang pertama tentang jenis-jenis atau prestasi-prestasi yang nanti bisa mendapatkan beasiswa dalam prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga selain prestasi akan langsung diterangkan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin. Kula sumangga akan. Ya, terima kasih Mas Saifuddin atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu saya koreksi sedikit ya, Mas Saifuddin. Jadi tadi menyebutkan nama saya Dr. Andes, yang betul Dr. Muhammad Zainal Arifin, MHI atau Magister Hukum Islam, bukan DRS tapi doktor. Nggih, ngapunten. Enggak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya ini, sebelum saya menjelaskan ya secara rinci tentang prestasi atau beasiswa dan jenis-jenisnya ya, perlu saya tegaskan ya sekali lagi bahwa sebenarnya ya beasiswa atau prestasi itu hanya sekedar bantuan ya. Jadi kalau bantuan, maka dampaknya adalah ya berapa jumlahnya ya, kapan waktunya, itu tergantung yang memberi. Kalau konteksnya di IAIN Kediri, maka tergantung kebijakan pada saat itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan dan perlu dipahami sebelumnya ya, bahwa beasiswa itu tidak tetap ya selalu ada sesuai dengan tahun sebelumnya. Saya contohkan ya, untuk tahun kemarin ya ada namanya beasiswa prestasi ya, prestasi akademik maupun non akademik. Tetapi ya pada tahun 2020 ini ya, yang ada itu prestasi yang terkait dengan beasiswa tahfidzul Quran, ada beasiswa membaca kitab kuning, ada beasiswa KIP ya, ada beasiswa bidik misi. Kebetulan yang bidik misi tahun sebelumnya juga ada. Tetapi ya ini info terbaru dari Bapak Warek 3, untuk tahun ini ya tidak ada beasiswa prestasi, tetapi yang masih memungkinkan adalah penurunan UKT. Itu tentang sekilas ya, tentang beasiswa yang perlu saya sampaikan pada
kesempatan kali ini. Ya, jadi tahun ini ada penambahan beasiswa kitab kuning itu, Pak. Apa baca kitab kuning dan KIP itu apa gimana? Ya, betul. Jadi untuk beasiswa membaca kitab kuning, kemudian ada beasiswa tahfidzul Quran. Ini kemarin sudah kita umumkan ya, khususnya untuk mahasiswa baru. Harapannya ya, mengapa mahasiswa baru ya? Karena mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan ya dalam hal menghafal Al-Quran, kemudian dalam hal membaca kitab kuning, maka nanti akan mendapatkan keringanan ya, bantuan terkait dengan keuangan atau UKT-nya itu. Iya. Ya. Sementara biaya tahfidz beasiswa tahfidz dan kitab membaca kitab kuning itu khusus pada jurusan tertentu, fakultas tertentu, apa semuanya bisa mendaftarkan ini, Pak? Ya, sebagaimana pengumuman ya yang sudah disampaikan, jadi ini juga harapan kita semua mahasiswa ya, apakah itu mahasiswa baru atau mahasiswa lama, itu bisa mengupdate ya pengumuman-pengumuman yang ditampilkan di webnya IAIN maupun di webnya fakultas. Ini termasuk tentang pengumuman beasiswa tahfidzul Quran, kemudian membaca kitab kuning, ini khusus untuk mahasiswa baru, Mas. Dan tidak hanya khusus untuk prodi IAT, tetapi bisa ya untuk semua mahasiswa. Tetapi saya yakin ya, insya Allah untuk prodi IAT ya lebih memiliki banyak peluang, karena ini kan kaitannya dengan Al-Quran itu kan, kaitannya dengan membaca kitab. Iya, iya. Itu harapannya seperti itu kalau di prodi IAT-nya. Oke. Iya, monggo dijelaskan mengenai syarat-syarat masuk bisa mendapatkan beasiswa tahfidz ataupun membaca kitab kuning itu syaratnya kitab apa, kemudian tahfidznya harus berapa juz itu, monggo silakan dijelaskan. Ini hanya gambaran secara umum saja, Iya. karena terus terang saya tidak hafal ya secara rinci, ini kan sudah teknis gitu kan, jadi nanti silakan bisa dilihat di webnya fakultas ya atau di webnya IAIN ya. Cuma gambaran umumnya saja ya, yang sudah saya baca itu untuk kitab ya, baca kitab kuningnya ya, itu sudah dijelaskan di situ. Kitabnya adalah kitab Fathul Mu'innya. Fathul Mu'in. Ya, itu. Kemudian untuk Al-Qur'annya ya, Iya. itu ada tingkatan-tingkatan, Mas. Ya, Iya. ya ada tingkatan-tingkatan itu kan. Ya. Ada yang bisa hafal secara keseluruhan atau sebagian. Itu nanti masih diklasifikasi lagi oleh tim ya yang menyeleksi. Iya, Itu ada iya. klasifikasinya itu, Mas. Jadi tidak ditentukan berapa, tapi ya nanti ada tim sendiri yang menyeleksi. Apakah kuantitas hafalan itu nanti juga pengaruh terhadap siswa yang diperoleh? Artinya semisal hafal 30 juz berarti dapat keringanan 100%, kalau hafal 10 juz berarti 30% apa gimana? Kira-kira, Pak? Ya, ini juga nanti ya, karena ini melalui proses ya, Iya. tim itu kan. Jadi nanti ya termasuk itu juga nanti. Jadi iya, kita iya. belum bisa mengetahui ya sebelumnya, karena itu nanti melalui proses ya, mulai dari pendaftaran ya, kemudian waktu ujian ya, sampai dengan penentuannya itu nanti ada tim tersendiri. Jadi Ada kita tim belum tersendiri. tahu ya, karena itu sifatnya kan tertutup itu kan, sehingga yang tahu nanti tim sendiri yang memproses Oh, iya, iya. itu. Itu. Apakah juga beasiswa tahfidz dan baca kitab kuning itu juga harus punya background, maaf ngomong ini, keluarga yang kurang mampu, apa yang mampu pun juga bisa mendapatkan asal bisa hafal dan bisa baca kitab kuning? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat ya ketentuan-ketentuannya itu, jadi ada beasiswa yang khusus bagi keluarga yang kurang mampu, misalnya bidik misi gitu kan, bidik Iya. misi tapi kurang mampu harus berprestasi, seperti itu kan. Kemudian KIP itu juga khusus untuk keluarga yang perekonomiannya menengah ke Menengah bawah, ke bawah, gitu iya. kan. Tetapi yang untuk tahfidzul Quran ya, kemudian untuk kemampuan membaca kitab kuning ini tidak
dibatasi bagi mahasiswa yang kurang mampu, tapi orientasinya adalah yang mampu dalam hafalan maupun yang mampu dalam membaca kitab kuning itu iya. tadi, Mas. Iya, Nah, iya. gitu. Durasi untuk ketika mendapatkan beasiswa itu sampai berapa semester, apa sampai lulus sampai S1 Pak kira-kira? Untuk durasinya ya, Iya. jadi untuk Masa durasinya aktif kata-kata masa aktif beasiswa itu sampai berapa semester apa itu gimana? ini masing-masing beasiswa itu ada ketentuannya sendiri. Ketentuannya masing-masing Iya, iya. masing-masing itu ada ya. Seperti saya contohkan itu ya untuk bidik misi. Bidik Nah, ini misi. kan sampai lulus gitu kan. Sampai Nah, lulus, tetapi iya. harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi ada semacam evaluasi ya, evaluasi setiap semester yang dilakukan oleh tim ya tentang perkembangan hasil belajarnya. Itu dievaluasi ya. Apakah masih memenuhi syarat atau Masih tidak, layak mendapatkan masih layak beasiswa atau gitu ya. tidak ya. Kalau Iya. tidak layak ya nanti kita evaluasi lagi. Tetapi kalau masih layak bisa dilanjutkan. Itu yang saya tahu. Iya, iya. Ya, saya soalnya tidak termasuk tim khusus, tetapi paling tidak tahu tentang proses tahapan-tahapannya. Oke, Pernah iya, iya. tahu itu. Tentang masalah domisili. Domisili bagi mereka-mereka yang mendapatkan beasiswa itu apakah harus berdomisili di mana? Apakah ditempatkan di kos sendiri? Apa di pesantren atau apa gimana ini Pak kira-kira? Ya, untuk kaitannya dengan domisili mahasiswa ya, ini kalau kaitannya dengan bidik misi Iya. ya, yang saya tahu itu persyaratannya diantaranya itu harus bertempat di pondok pesantren. Itu termasuk syarat yang harus dipenuhi Mas untuk di bidik misi itu kan. Ya, itu. Tapi kalau yang lainnya itu kan tidak kan. Misalnya tahfidzul Quran, kemudian membaca kitab kuning itu kan beda dengan beasiswa bidik misi, itu beda itu. Iya, iya, iya. Iya. Kemudian lebih bisa diperinci lagi apa lebih bisa diterangkan lagi masalah syarat-syarat mendapatkan beasiswa tadi. Mungkin yang tahfidz atau yang kitab kuning mungkin lebih bisa diperinci untuk biar mahasiswa yang baru itu mendapatkan informasi yang lebih tentang beasiswa. Ya, kebetulan yang beasiswa tahfidzul Quran sama membaca kitab kuning ini kemarin sudah berproses gitu kan. Jadi sudah mulai proses pendaftaran, kemudian juga sudah mulai proses seleksi. Jadi kemarin juga waktu PPAK di fakultas itu sudah kita singgung juga, ada beberapa pertanyaan, tapi banyak yang ditanya itu terkait dengan teknis Mas. Jadi kalau teknis kemarin langsung kita suruh konsultasi ke bagian teknis, alhamdulillah bisa diselesaikan. Jadi itu tahapan-tahapannya itu biasanya ini kaitannya dengan kendala teknis. Tapi kalau untuk materi itu biasanya mereka yang mau daftar itu kan otomatis sudah mempunyai persiapan itu kan. Jadi tidak masalah. Nanti tinggal menyesuaikan dengan materi yang dibutuhkan, misalnya tentang kitab kuningnya apa yang mau diujikan, tinggal bisa mempersiapkan. Kalau hafalan itu kan juga mereka sudah mempunyai persiapan sendiri kan, sudah punya persiapan tinggal kan. store gitu Pak ya. Tinggal store gitu aja kan, nggak masalah itu. Dalam seleksi yang amat ketat mungkin ya, ini yang bisa dijanjikan kuota dari kampus untuk beasiswa masing-masing itu berapa Pak kira-kira? Nah ini juga ini juga banyak yang bertanyakan ini Pak. Ya betul ini. Ya jadi ini pertanyaan yang yang sering muncul tetapi sulit untuk menjawab. Sulit menjawab iya. Kalau bicara tentang kuota ini kan nanti dalam tim itu ya, nah, dalam tim itu sendiri nanti yang akan memutuskan itu kan. Nah, jadi yang tahu persis itu nanti ini koordinatornya Bapak Warek 3. Oh, Warek 3. Ini kita tidak bisa, biasanya kalau sudah ada ketentuan pasti itu disebutkan di dalam pengumumannya. Kalau tidak disebutkan berarti ini kan melihat kondisi yang ada nanti bagaimana ya proses hasil seleksinya. Itu kan ada beberapa beasiswa misalkan itu kan ya, nanti yang tahfidz Al-Quran berapa itu kan, kemudian yang membaca kitab kuning berapa, ini kan kita belum tahu itu kan berapa yang lulus ya. Nanti kalau sudah
lulus masing-masing jenis beasiswa tersebut nanti baru bisa ya dikalkulasi itu kan Jadi- berapa persentasenya. Jadi dari atasan itu belum menentukan persentase berapa persen yang bisa nanti mendapatkan beasiswa dari jalur TAFID, jalur baca kitab kuning tadi dari atasan belum ada persentase yang pasti, Pak. Ya, kalau saya ya selaku pimpinan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ya selaku wakil dekan 1 terus terang belum dapat informasi. Jadi yang tahu persis itu adalah Bapak Wakil Rektor Rektor 3. Jadi saya belum tahu informasi tentang itu. Nanti kalau saya menyampaikan keliru nanti. Oh. Mohon maaf. Iya, iya. Iya Ya, itu. jadi Ini. tentang apa namanya informasi kuota. Kalau kita potret dari tahun kemarin, semester kemarin tahun 2019 itu berapa siswa yang mendapatkan beasiswa tahfidz Quran ataupun KIP atau bidik misi yang sudah dirasakan ya sudah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berhak mendapatkan. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi untuk gambaran itu ya, Ya, yang gambaran tahun kemarin itu tahun berapa? kemarin itu iya, kan, ya. biar nanti bisa mengaca pada tahun sekarang kira-kira ya mungkin seperti inilah Oh, jumlahnya betul. ya. Ah, ya. Jadi kalau kemarin ya gambaran mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa itu dilihat dari persentase jumlah ya mahasiswa masing-masing prodi dalam fakultas ya. Jadi ada berapa persen itu kan. Nah, jadi itu berdasarkan persentase jumlah Persentase mahasiswa. Iya, itu. mahasiswa, Jadi iya. inginnya pimpinan IAIN itu bisa itu membagi secara adil. Kalau kemarin itu ya, kalau kemarin itu kan ada namanya beasiswa prestasi. Prestasi, Ya itu iya. kan kalau prestasi kan masih bisa di persentase berdasarkan jumlah mahasiswa di masing-masing prodi. Tapi kalau ini yang kaitannya dengan prestasi beasiswa tahfidzul Quran ini kan belum tahu nanti ini Oh, belum gimana tahu. ini kan apakah bisa mewakili semuanya atau tidak itu kan ini kan belum tahu nih itu kan melalui proses Iya, iya. dulu tim Jadi ini. kalau tahun kemarin itu beasiswa yang diberikan sesuai dengan jumlah mahasiswa prodi masing-masing atau fakultas. Jadi dari atasan memang memberikan wewenang kepada petugas fakultas ataupun apa namanya pengurus fakultas untuk memprioritaskan masing-masing gitu ya. Ya Bagaimana? tetapnya melalui rapat ya Oh, rapatnya. pimpinan Iya, yang iya. diwakili oleh masing-masing fakultas tetapi ketentuannya gambarnya seperti itu. Kalau kemarin kan ada namanya beasiswa prestasi. Kalau prestasi itu kan bisa mencakup semua mahasiswa, Iya, gitu iya. kan? Karena ada prestasi akademik, gitu kan? Nah, jadi kalau prestasi akademik itu tolak ukurnya adalah nilai, gitu kan? Kan bisa. Tapi Nilai, kalau iya. misalkan ini kaitannya dengan prestasi tahfidzul Quran, prestasi membaca kitab kuning, ini kan harus melihat dulu hasilnya, hasil yang mahasiswa yang diuji itu berapa, jumlahnya iya, iya. berapa. Ini kan kaitannya bukan dengan nilai, tapi Oh. kaitannya dengan kemampuan Iya. masing-masing mahasiswa. Ya, untuk kedepannya ketika penghafal Quran ataupun bisa membaca kitab kuning, ini apakah juga nilai kedepannya semester kedepannya juga berpengaruh dalam kelayakan dia mendapatkan beasiswa itu tadi, Pak? Kira-kira. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi apakah ada kaitannya? Ada kaitannya. Jadi Gitu nanti ya. ketika semester 2, semester 3 ternyata kok nilainya kok kurang memuaskan, apakah ini juga bisa dicabut beasiswanya? Anggap saja dia sudah kurang layak mendapatkan beasiswa itu apa gimana? Mungkin Ya, jadi apakah ada kaitannya dengan beasiswa yang berikutnya gitu Iya. ya? Itu. Jadi ini juga termasuk apa itu saya belum tahu persis itu kan tentang ketentuan itu. Iya, ketentuan. Nah, yang saya tahu itu yang bidik misi itu Bidik kan kalau misi. bidik misi itu kan berkesinambungan itu kan. Iya. Ya, berkesinambungan. Kalau seperti yang ini kan baru itu saya masih belum tahu Iya. persis tentang ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau bidik misi itu ada evaluasi per semester ya Nah, kira-kira itu seperti ya. itu. Tapi kalau karena ini sifatnya masih baru seperti bisa baca kitab kuning ataupun tahfidz ini karena dirasa masih agak baru, maka evaluasi ke depannya itu belum ada gambaran secara konkret, Pak, kira-kira ya. Ya, seperti saya itu. belum tahu persis informasi dari pimpinan ya rektorat ya tentang kaitannya itu apakah sama nanti dengan bidik misi atau misi, tidak saya iya, belum tahu iya. Mas. Itu ya. Iya, oke. Oke, apakah ya ini mungkin pertanyaan terakhir, apakah nanti ketika semisal katakanlah yang tahfidz ataupun yang bisa baca kitab kuning ini ternyata ya ini nggak diharapkan
di tengah perjalanan semester dia cuti ataupun dia sudah izin tidak kuliah lagi, apakah beasiswa ini bisa diberikan pada orang lain dengan kriteria yang sama apa sudah hangus gitu aja Pak kira-kira? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Berdasarkan pengalaman Pengalaman kemarin iya, itu pengalaman ya, kemarin. apakah itu bidik misi atau beasiswa yang lainnya, itu selalu kita akomodatif gitu kan, komunikatif ya dengan mahasiswa yang bersangkutan ya kita konfirmasi gitu kan Dipantau ya, terus. konfirmasi tidak serta merta kita putus, tapi perlu kita konfirmasi ya apa alasannya gitu kan. Nah, kendalanya apa itu kan. Nah, jadi kita pilah-pilah dulu baru nanti kita berikan keputusan gitu kan. Jadi insya Allah keputusannya yang bisa diterima oleh semua pihak, baik itu pihak dari kampus maupun pihak dari mahasiswa. Tapi alasannya jelas berdasarkan itu kesepakatan sebelumnya. Itu ya. Jadi ada komunikasi lah itu. Jadi ada musyawarah juga ada kesepakatan juga dari pihak mahasiswa juga, kemudian juga mungkin dari keputusan-keputusan rapat juga kira-kira ya, seperti itu Pak. Karena kemarin itu kan saya contohkan yang konkret itu kan yang bidik misi itu juga Ya, seperti itu kan. Kita rapatkan, kita lihat bagaimana hasil evaluasinya. Oh ini misalnya ada nilainya yang C misalnya, kita panggil dulu. Nah, kita panggil ya. Kenapa dapat C itu kan? Kalau alasannya itu masuk akal itu kan ya, misalnya itu kan Pak kemarin sakit atau mungkin karena kendala yang tidak bisa dihindarkan ya kita maklumi. Tapi kalau alasannya tidak jelas itu banyak yang alasan-alasan yang tidak jelas, maka ya ini perlu diberikan sanksi ya seperti sanksi. itu. Jadi berarti ketika ada pelanggaran sekali mungkin sanksi dulu ketika gitu, biar cedera. Kalau nanti sudah berapa kali maka ada pertimbangan untuk bisa mencopot mahasiswanya karena dirasa sudah tidak layak mendapatkan lagi gitu Pak ya. Jadi tetap inisiatif kita itu mungkin memberikan motivasi itu ya. Jadi tidak serta-merta karena kalau kita menggantikan yang lain itu juga kesulitan. Administrasi juga itu kan. Nah, itu juga kesulitan. Jadi, makanya kita berikan edukasi ya, kita berikan motivasi, kita tanya ya apa alasan-alasannya, bisa tidak ditingkatkan. Nah, kita berikan peringatan-peringatan biar bisa meningkatkan kualitas lagi gitu kan, seperti itu Mas. Ya. Jadi ternyata pencopotan beasiswa itu juga tidak serta merta ketika dia tidak aktif kemudian langsung dicopot, berarti masih ada konsultasi juga, masih ada musyawarah kepada mahasiswanya juga, mahasiswanya juga kepada atasan, mungkin seperti itu. Iya, itu yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh mahasiswanya. Jadi setiap keputusan yang diambil itu pasti melalui proses yang kita anggap itu disepakati oleh semua pihak itu kan. Mungkin cukup kemudian saya minta pandangan panjenengan ataupun pesan panjenengan kepada mahasiswa yang baru tahun ini masuk untuk mungkin lebih semangat atau mungkin ada yang disampaikan, monggo. Ya, terima kasih Mas Saifuddin ya, khususnya untuk mahasiswa baru dan untuk mahasiswa lama secara umum ya. Jadi tentang pengembangan ya, bakat, minat itu sangat penting ya. Sehingga sewaktu-waktu ya, kalau ada misalnya ada seleksi terkait dengan beasiswa atau mungkin juga ada perlombaan baik itu tingkat internal maupun eksternal, itu nanti bisa mendukung ya program studi kalian ya, bisa meningkatkan bakat kalian ya, bisa lebih baik lagi dalam kaitannya kuliah kalian di IAIN Kediri, sehingga prestasi demi prestasi dapat kalian raih dan dapat kalian tingkatkan. Itu saya pikir pesan saya ya, tentang harus diperhatikan ya, tentang ini selalu meningkatkan ya kemampuan yang dimilikinya, baik itu yang terkait dengan prodi secara langsung atau mungkin
yang di luar prodi ya. Yang di luar prodi itu kan misalnya mungkin punya bakat seni gitu kan, olahraga, Iya. itu bisa dikembangkan. Oke. Itu. Nah, Berarti itu. fakultas atau prodi itu memfasilitasi atau mengawal penuh bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Oke, insya Allah seperti itu ya, Oh, seperti di iya, Fakultas iya. Usuluddin dan dakwah itu juga ya. Kemarin sebelum adanya pandemi kita sudah berusaha ya setiap hari Jumat insya Allah itu ya, itu kita melakukan pentas ya, minat dan bakat mahasiswa. Iya, iya, Harapannya ya nanti bisa diketahui dan bisa dikembangkan lebih baik lagi ya tentang bakat yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Itu Iya. Mas Saifuddin yang bisa Oke. saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak beliau Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin, Magister Hukum Islam. Mungkin cukup Pak ya? Ya, Cukup dan yang saya juga kalau ada kesalahan, kekurangannya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Oke, ya saya sebagai moderator juga pasti banyak kekurangan di sana sini. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.